Bang Jago dan rekannya datang ke sebuah tempat untuk menyelamatkan gadis yang diculik, bro. Namun siapa sangka di sana ia malah bertemu dengan pria ini, seorang penipu kelas kakap yang begitu licin dan lihai dan belum pernah tertangkap. Seketika mereka bertengkar dan saling tuduh soal penculikan itu, dan tak lama rekan Bang Jago mengeluarkan pistolnya. Lalu seketika dor, terdengar suara tembakan dan si bandit terjengkal ke kursi. Ia jatuh bersimbah darah di sana dengan Bang Jago terkejut melihatnya. Namun yang lebih terkejut adalah temannya. Ia tak tahu kenapa orang itu bisa tertembak, padahal pengaman pistol itu bahkan belum dibuka. Bang Jago juga membuka magazin dan tak ada peluru yang dilepaskan. Lalu kenapa pria itu bisa tertembak dan tewas? Bang Jago kemudian mendekati pria itu, memeriksa nadinya lalu berpura-pura akan memukulnya. Namun tetap saja pria itu tak bereaksi apa-apa karena dia telah tiada. Wadidaw, jadi bingung Bang Jago, bro. Dan tak lama nasib mereka bertambah parah karena rekan-rekan mereka datang ke TKP. Mereka menggedor-gedor pintu namun tak ada yang membuka. Bang Jago dan temannya sudah ketakutan bukan kepalang. Terlebih saat melihat petugas sudah mulai mendobrak pintu. Mereka bersembunyi di balik sketsel itu, dan saat para petugas itu masuk mereka berpura-pura datang dengan rombongan dan berpura-pura terkejut melihat jasad penjahat itu. Lalu saat si komandan menyuruh memeriksa semua sidik jari, cairan, bahkan telapak kaki, mereka mulai kalap. Mereka tahu sidik jari mereka ada di mana-mana dan tak ada jalan lain selain merusaknya. Seketika mereka mulai berakting. Temannya yang ini berpura-pura menabrak tiang lampu, menyentuh semua dinding dengan tangannya. Begitu pula dengan Bang Jago. Ia menginjak darah di lantai dengan sepatu. Ia juga menyentuh lemari di belakangnya, sementara temannya tiba-tiba sakit perut dan masuk ke kamar mandi. Itu hanya sebuah alasan untuk membersihkan berkas urin yang ada di dalam sana. Tak lama mereka selesai mengacak-acak TKP, namun sebelum pergi dari tempat itu, mereka melihat berkas penculikan yang mereka bawa sebelumnya. Seketika teman Bang Jago bereaksi. Ia berjalan sambil berpura-pura menjatuhkan telepon si komandan, dan saat itulah ia meluncur mengambil berkas itu dan memasukkannya ke dalam jaketnya. Wadidaw, cerdik juga mereka, bro. Dan saat disuruh pergi dari tempat itu, mereka bergegas secepatnya. Tak lama keduanya dipanggil oleh pimpinan mereka. Katanya ada kasus penculikan yang harus segera dipecahkan, dan orang itu adalah Darmini, seorang hakim, bro. Namun saat menoleh, perempuan itu bukan yang sebelumnya menyewa jasa mereka. Namun ternyata itu lebih parah kondisinya, karena saat ini Bang Jago dan temannya akan masuk perangkap.